Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang uji parametrik korelasi sederhana. Yuk simak videonya sampai akhir. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, apakah hubungan tersebut kuat atau lemah, serta bersifat positif atau negatif. Menganalisis hubungan antara variabel terdapat bentuk hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simetri, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Hubungan simetri yaitu hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti hubungan minat belajar dengan motivasi belajar. Yang kedua yaitu hubungan kausal atau sebab akibat, yang mana hubungan di mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ciri-cirinya yaitu adanya variabel bebas atau X yang mempengaruhi ada variabel terikat. Contohnya yaitu model pembelajaran berbasis proyek dengan hasil belajar siswa. Yang ketiga hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana X mempengaruhi Y dan Y juga mempengaruhi X. Contoh untuk hubungan interaktif ini yaitu hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar. Sedangkan arah hubungan korelasi sederhana itu ada tiga. Yang pertama yaitu positif, yaitu hubungan searah. Jika X naik, Y juga ikut naik. Sedangkan negatif, hubungan berlawan arah. Jika X naik, berarti Y turun. Sedangkan korelasi nol, tidak ada hubungan antara dua variabel. Dan kemudian kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis korelasi. Jenis-jenis korelasi juga dibagi menjadi tiga, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Korelasi sederhana tadi sudah kita bahas, yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Ya. Dan teknik dalam pengukuran asosiasi yang paling populer meliputi korelasi person-product moment dan korelasi Range-Spearman. Yang mana korelasi person-product moment adalah korelasi digunakan untuk statistik parametrik atau data normal. Lalu koefisien korelasi Range-Spearman lebih cocok digunakan untuk statistik non-parametrik atau tidak normal. Terus yang kedua korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Caranya yaitu dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda yaitu adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, korelasi ganda ini juga merupakan nilai yang bisa menentukan kuat atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel secara bersama-sama. Jadi, korelasi ganda itu dinyatakan dalam bilangan yang mana disimbolkan korelasi -1 adalah negatif sempurna, yaitu adanya hubungan di antara dua variabel atau lebih tapi arahnya terbalik, sedangkan +1 korelasi positif sempurna, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu uji parametrik korelasi sederhana. Korelasi product moment person merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, melainkan korelasi ini yaitu berdasarkan pola perubahan bersama antara variabel X dan variabel Y. Seperti contoh, variabel X adalah motivasi belajar dan variabel Y adalah prestasi belajar. Kita dapat mengetahui seberapa hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan nilai korelasi sama dengan -1 kurang dari 0 kurang dari 1. Dapat dianalisis bahwasanya ketika R bernilai kurang dari 1, maka disebut dengan korelasi negatif, menunjukkan bahwa hubungan berlawan arah. Ketika korelasi bernilai positif 1, maka dinamakan korelasi positif yang menunjukkan hubungan searah. Namun, kita juga harus mengetahui koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah,
Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui seberapa kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Untuk melakukan uji korelasi, kita harus memenuhi syarat atau variabel yang akan kita gunakan harus memenuhi syarat, yaitu harus berskala interval atau rasio. Karena skala dengan nominal dan ordinal tidak menunjukkan jarak yang numerik yang sama. Selain itu, data harus berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang bersifat linear. Dan di mana perubahan pada variabel X diikuti perubahan proporsional pada variabel Y. Korelasi Pearson juga mengharuskan tidak adanya outlier ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis, serta data harus bersifat independen. Artinya, setiap pengamatan itu berasal dari subjek yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, kita akan mencari tahu seberapa hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang mana dalam contoh kali ini kita akan menggunakan motivasi belajar sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Seperti yang ada di contoh, bahwasanya kita sudah memiliki 10 responden. Kita sudah memiliki 10 dengan nilai seperti ini. Motivasi belajar siswa 1 50, prestasi 65, begitu seterusnya. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel X dengan variabel Y, menggunakan rumus Pearson product moment, yang mana R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat buka kurung kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y buka kurung tutup kurung kuadrat. Setelah mengetahui rumus, maka kita perlu mencari tahu yang mana X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat berarti kita kuadratkan, contoh 50 kuadrat berarti totalnya berapa? 2500. Lalu 70 kuadrat 4900. Begitu dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadrat sama dengan contohnya 65 kuadrat berarti kita mendapatkan 4225. 70 kuadrat berarti 70 kali 70 4900. Lalu kita juga akan mencari tahu X kali Y, yang mana dalam contoh kita ambil nomor 1 berarti 50 dikali 65 sama dengan 3250. 70 kali 65 4550. Setelah itu kita harus mencari jumlah keseluruhan. Sigma itu sama dengan jumlah keseluruhan. Jadi kalau kita mau mencari tahu jumlah X atau sigma X yaitu 770. Sigma Y 805. Sigma X kuadrat 60900. Y kuadrat 66125. Sigma XY 63100. Setelah kita tahu semuanya, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang mana di situ R sama dengan N. N di situ adalah jumlah seluruh responden, yang mana dalam contoh ini ada 10. Jadi kita masukkan 10. Sigma XY berarti kita ke sini 63100 kita masukkan. Lalu sigma X berarti di sini 770. Lalu sigma Y 805. Lalu N 10 tadi. Sigma X kuadrat, nah ini X kuadrat, sigma X kuadrat berarti jumlah keseluruhan X kuadrat 60900 min 770 ini dari sigma X, bukan X kuadrat tapi sigma X 770 baru kuadratkan. Lalu N 10 sigma Y kuadrat berarti ini 66125. Lalu di sigma Y jumlahnya adalah 805. Kita masukkan lalu dikuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan pembilang dulu, pembilang yang ada di atas. Kita jumlahkan seluruhnya, kita mendapatkan 11150. Lalu pembilangnya akar dari 2129 22500. Ketika kita sudah menjumlahkan, kita akan menemukan hasil yaitu 0,764. Setelah kita mengetahui nilai R sama dengan 0,764,
Lalu kita lihat pada tabel interpretasi nilai yang ini, yang mana di situ 0,764 itu adalah di tabel ini, yang mana memiliki hubungan kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya motivasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hubungan antara motivasi belajar yaitu variabel X dengan prestasi belajar yaitu variabel Y yaitu sebesar 0,764 dengan kriteria tingkat hubungan kuat positif, yang mana hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan yang searah antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ketika motivasi belajar siswa kuat, maka prestasi belajar juga akan meningkat. Setelah itu, kita ingin mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Maka kita akan menggunakan rumus yang tadi, koefisien determinasi, yaitu atau sama saja dengan KP, yang mana R kuadrat dikali 100%. Kita sudah menghitung nilai R, berarti kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yang mana 0,764 kita kuadratkan dikalikan 100%. Setelah kita jumlahkan keseluruhan, maka akan muncul 58,37%. Yang mana artinya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 58,37%. Sedangkan sisanya yaitu 41,63% ditentukan oleh variabel lain di luar dari variabel X yang yaitu motivasi belajar. Selanjutnya kita akan menentukan T hitung dan T tabel. Ini digunakan ketika kita sudah menentukan hipotesis yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. H1-nya terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Setelah itu kita harus menentukan dulu Rn-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Nah, kita masukkan R tadi adalah 0,764, N-nya kita punya 10 responden, yaitu berarti kita masukkan, lalu 1 min R kuadrat 0,764 kuadrat. Setelah pembilang dijumlahkan akan menemukan 2,161 dan penyebutnya 0,645, yang mana kita mendapatkan T hitung yaitu 3,349. Setelah itu kita harus menentukan dulu taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Lalu kita melihat T tabel yang ada yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya DB sama dengan determinasi bebasnya kebebasan yaitu N-2 yaitu 10 min 2 yaitu 8. Maka kita akan melihat kolom ke-8 di taraf signifikansi 0,05 yaitu 2,306. Bahwasanya T hitung lebih besar dari pada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan menggunakan SPSS dengan kasus yang sama. Dengan cara kita salin semua variabel yang ada di contoh, yaitu variabel X dan variabel Y, kita salin, kemudian kita masuk di aplikasi SPSS. Dulu aplikasinya, kemudian langsung kita tempel variabel yang sudah kita salin di Word tadi dengan Ctrl V, yaitu variabel yang pertama variabel X yaitu motivasi belajar dan variabel Y adalah prestasi belajar. Kemudian kita beralih ke variabel view. Kita ubah dari tabnya string ke numerik. Begitu pula yang satunya yaitu variabel Y juga kita rubah ke numerik juga. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian kita pencet analisis, correlate, dan bivariate. Nah, variabel yang ada di kolom samping kita rubah ke sampingnya semuanya. Karena di sini kita menggunakan korelasi person, maka kita pencet yang person, kita centang. Dan dengan taraf signifikan to tilde, kemudian kita klik OK. Dan hasilnya sudah muncul yaitu
dengan taraf signifikannya tadi 0,010, kita mendapatkan hasil korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah 0,764, di mana nilai dari korelasi antara variabel X dan variabel Y yaitu 0,764, kita bisa lihat berapa besar hubungan antara variabel keduanya, di mana letak nilai 0,764 itu berada di antara 0,60 sampai 0,79. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara variabel X dan variabel Y yaitu memiliki hubungan yang kuat. Sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih dan see you, bye-bye.